Tidak ada yang dapat menjadi pembanding antara kasih Tuhan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kasih yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang terbaik, kasih yang paling tulus adalah kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih yang mengizinkan kami untuk dapat menikmati hidup walaupun seringkali penuh dengan godaan dan bahkan juga dengan penderitaan. Namun karena kasih Tuhan itulah kami dapat bertahan hingga sampai hari ini, tetap dengan iman kami kepada Tuhan. Dan pagi ini pun kami dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mengizinkan kami dan mengantarkan hingga sampai di tempat ini dari rumah kami masing-masing, menikmati sukacita dan hadirat Tuhan. Untuk siapapun yang mengikuti streaming ini, juga karena kasih Tuhan di dalam hidupnya, ia dapat menikmati hadirat Tuhan walaupun mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam kesibukannya, dan sementara hanya dapat menyaksikan siaran streaming. Dan oleh karena kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas banyak hal dalam kehidupan kami. Terlebih ketika firman Tuhan ini disampaikan, ialah kasih Tuhan yang menyentuh hati kami, pikiran kami, dan memperbarui kehidupan kami menjadi semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Kuasai hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya tertuju, terfokus hanya kepada firman Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar gerejamu ini, supaya dalam lindungan Tuhan dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan ini. Pakai lidah, bibir, hati, dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi jemaat ini sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Puji Tuhan. Ya, waktu-waktu sedikit kira apa? Yang penting masih ada semangat untuk bisa beli. Oh, kadang itu penyakit itu kalahin kalau tidak apa? Salah. Ake wong sugih periksa sampai tengah Singapura balik omah ya ora mari. Ada banyak penyakit yang kalahnya cuma dengan satu apa? 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 Gue ini? Hah? Males? Loh, kalahnya harus males. Cuma seneng tak penyakitnya? Apa? Semangat. Ada banyak penyakit itu yang kalah dengan semangat. Yang hanya bisa dilawan dengan semangat. Baik itu semangat sembuh, dan pastinya semangat untuk tetap hidup dan berjuang. Ya loh? Itu kalah penyakit dengan itu. Hidup dengan iman toh Pak. Nah itu yang mesti. Tapi punya iman, kalau Anda tidak punya semangat sembuh ya kode baik. Semangat sembuh itu apa? Salah satunya periksa oleh dokter, minum obat bila sakit, istirahat yang kecapean, itu berarti Anda punya semangat sembuh. Saya punya iman loh Pak, ora perlu dokter-dokter, ora perlu obat-obatan. Ya wes kita nono sampai kapan terserah. Kan begitu. Jadi iman itu harus berbanding lurus dengan perbuatan. Itu. Baik, kembali ke dalam tema kita bulan ini, yaitu tentang kasih. Bertumbuh di dalam kasih. Dan ini menjadi khotbah terakhir, menjadi seri kasih yang terakhir di bulan ini. Maka kita akan banyak membahas tentang kasih. Kasih itu janji seperti ini, seri seperti apa kasih itu?
Kasih itu harus bagaimana sih? Namun sebelumnya mari kita akan baca terlebih dahulu dalam nas firman Tuhan, rada panjang, rada dawa. Tidak apa-apa loh. Kita baca sedikit berganti. Yang terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasalnya yang 11. Karena terlalu sayang kalau hanya saya ambil ayat-ayat per ayat, tak potong-potong. Karena cerita ini sangat bagus. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai dengan 40. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai dengan 40. Kita baca sedikit berganti. Kaum pria dan kaum wanita. Kalau biasanya kaum pria duluan, sekarang kaum wanita duluan. Membuktikan apa? Bahwa pria dan wanita sama di hadapan. Nah, gitu ya. Namun saya hitung sampai 3 ya, saya bacakan judulnya. Nanti kaum wanita langsung memulai dari ayat 29. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai dengan 40. Nazar Yefta. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang kedua itu mampu untuk memenuhinya. Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian kita berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka dalam tangannya. Dia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Ahar sampai dekat Gilead, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu dituduhkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, bersamanya Rampalah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta nari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Bajunya sambil berkata, "Anakku, engkau membuat kakiku hancur dulu, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku mendasar pada depannya, yang tidak dapat aku minum." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Tadi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah kekuasaan padaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembala ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-teman." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah diajarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat Israel. Bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Filistin.
Pernah dengar kisah ini? Pernah dengar kisah ini? Ya ada yang pernah, ada yang belum. Singkat cerita, ada seorang yang bernama Yefta, orang yang dikehendaki Tuhan, orang yang dipandang baik oleh Tuhan, orang yang diizinkan Tuhan menjadi pemimpin umat Israel pada waktu itu. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan musuh yang bernama disebutkan Bani Amon, maka Yefta bernazar, Yefta berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan Bani Amon ini untuk kami kalahkan, maka apapun yang keluar dari rumahku setelah kemenanganku, apapun itu akan kuserahkan kepada Tuhan. Dilala menang. Dan setelah menang pulang, Yefta pulang. Lalu apa yang terjadi? Ternyata yang keluar dari pintu rumahnya pertama kali adalah anaknya perempuan. Lebih parah daripada itu anak satu-satunya. Nangis tuh Yefta, sedih tuh Yefta. Anak satu-satunya harus ia korbankan. Tetapi anaknya berbesar hati dan berkata, wes dak pokok, karena bapak sudah janji sama Tuhan. Tetapi izinkanlah aku untuk 2 bulan saja, aku ke gunung, aku ke hutan untuk menangisi kegadisan. Dan setelah itu, maka dia menanggung hidupnya gadis sampai seumur hidupnya. Dia tidak menikah. Dia hidup memutuskan untuk tidak menikah, tidak berkeluarga sebagai pengorbanannya kepada Tuhan dan memberikan dirinya untuk Tuhan. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan kasih? Anda tahu bahwa cerita ini penuh dengan kasih. Baik kasih Allah kepada manusia, kasih orang tua kepada anaknya, kasih anak kepada orang tuanya. Cerita ini mengandung kasih, mengandung banyak kasih. Nah, artinya saya mencatat ada beberapa hal. Apa yang terjadi dengan kasih? Bagaimana kasih itu sesungguhnya? Bagaimana orang-orang yang hidupnya memiliki kasih? Kasih itu janjinya yang seperti apa? Di dalam kasih itu ada apa? Saya mencatat ada 3 bagian. Yang pertama saya mencatat bahwa di dalam kasih ada janji. Janji yang bukan sekedar janji, tetapi janji yang harus dipenuhi. Kalau berjanji semua orang bisa janji, ya atau tidak? Kalau janji semua orang bisa berjanji, jadi apa betul? Kabeh orang bisa janji, tetapi tidak semua orang yang berjanji itu bisa memenuhi. Dan kasih membuat orang itu harus memenuhi apa yang menjadi janjinya. Ada komitmen di dalam kasih. Dan itulah yang dilakukan Yefta. Dalam ayat 35, di tengah ratapannya, di tengah-tengah penyesalannya, ia berkata dalam akhir kalimat, dan aku tidak mungkin mundur. Walau sesulit apapun, walau seberat apapun, Yefta memenuhi janjinya, nazarnya kepada Tuhan. Kenapa? Yefta mengasihi. Kalau Anda berpikir bahwa Anda orang yang memiliki kasih, maka apapun yang menjadi janji, menjadi komitmen Anda, baik kepada Tuhan, baik kepada pasangan, baik kepada siapapun, harus dipenuhi. Karena kasih membuat seseorang berkomitmen kepada janjinya. Dalam hubungan pernikahan, jelek apa boten janji nikahnya? Masih ingat tak? Janji nikahmu ingat tak? Saya terakhir nikah apa di sini? Nah, nikah nggak ada. Saya paling terakhir nikah apa? Ampun dong nikah bu. Amerika. Saya terakhir nikah apa? Mbak Elis kan? Betul? Eleng kalau janjimu. Ojo kalau bakong. Bakong nggak ada janji pernikahan. Mau nikah itu dan nikah di gereja. Nikah di gereja betul?
Udah. Ayo. Enggak. Kalau nikah di gereja, ya wes sepo ya dimaklumi gitu Pak. Sing tanya gitu. Ini adalah janjimu. Yaudah, mau segala itu aku sendiri Pak. Aku tinggal ngetok Pak pendeta boleh berkati kok. Tapi apapun itu, intinya janji pernikahan itu kan tidak lepas dari yang namanya sehidup semati, baik dalam susah maupun senang gitu loh. Ya loh, baik dalam kaya ataupun miskin, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, tenang orang. Setialah engkau pada janjimu. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, maka engkau akan tepati janji itu. Bahwa apapun yang terjadi, janjimu tetap dijalani. Maka ketika ada seseorang yang mengingkari janjinya, saya bertanya, adakah kasih di hatimu? Tidak hanya pada pasangan, terlebih kepada Tuhan. Yang dibaptis paling terakhir apa? Ya. Eleng janjimu merangkap Tuhan. Aduh, saya dia Pak, emang ngono Pak. Repot. Kalau engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau harus menepati janjimu kepada Tuhan. Apapun itu, baik kesetiaan, ketaatan, loyalitas kepada Tuhan ataupun kepada gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk membaptiskan kamu, tepati janjinya. Karena Tuhan selalu menepati janjinya kepada umat manusia. Sekali Tuhan berbicara kepada Israel bahwa engkau adalah bangsa pilihanku, maka sampai kapanpun itu akan digenapi oleh Tuhan. Walau seandainya belum dapat orang Israel, bangsa Israel ya, bukan negara Israel ya, bangsa Israel, maka Tuhan akan tepati janji. Walaupun dalam kitab Wahyu mulai disaring gitu. Hanya satu suku, hanya berapa ribu atau ratus ribu orang saja. Tetapi Tuhan tepat janji. Karena Tuhan mengasihi umat. Maka Anda pasti percaya, Anda pasti sering mendengar baik dalam lagu, dalam firman Tuhan, khotbah dan sebagainya, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, maka tidak akan pernah Dia ingkar. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Maka setiap janjinya pasti akan dipenuhi. Amin. Maka setiap janjinya pasti akan ditepati. Ya tapi kapan Pak? Tanya sama Tuhan. Dan yang kedua, tanya sama hatimu sendiri, apakah engkau sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan dan menepati janjimu kepada Tuhan. Ya, hati buka mamai suruh ke gereja angel. Ya, dijak lek gereja jarene sik jalan-jalan sik pasar Minggu. Kalah kok kelihatan kok. Bagaimana mau menuntut kasih Tuhan? Kalau kasih kita saja tidak bisa memenuhi janji kita kepada Tuhan. Loh Pak, aku gak pernah janji loh Pak kepada Tuhan Pak, mosok. Ketika engkau mengikrarkan diri untuk mau dibaptiskan, yaitu janjimu. Berarti sampai itu dijebak Pak, ya silakan kembalikan begitu. Bukan jebakan, tetapi itu keputusan. Kalian pernah tahu seorang hamba Tuhan, bahkan termasuk saya memaksa dirinya untuk dibaptiskan? Halo, selama saya mengembalakan di sini, siapa yang sudah dibaptiskan? Apin, angkatan pertama ya? Bareng Pak Sri. Nah, angkatan pertama. Angkatan kedua apa? Vera angkatan berapa deh? Angkatan yang ya? Angkatan 2 siapa ya? Juga? Atau gak ketiga? Ica ya? Yang barengannya ini, barengannya Mbak Lilis, kalau gak salah angkatan kedua itu.
Gitu. Angkatan ketiga baru istiadatullah ini nama jadi. Ketika engkau memutuskan untuk dibaptiskan, memiliki hidup yang baru, lakukan janjimu. Maka kalau engkau mengasihi Tuhan, tepatilah janjimu. Ya, itu janjimu, Min. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun alasannya. Gitu. Karena di dalam kasih ada janji yang harus ditepati. Sebagaimana Yefta harus menepati janjinya walau beratnya seperti apa. Yang kedua, mari kita melihat bagaimana anak Yefta karena kasihnya kepada bapaknya, dia dengan sukarela. Dia dengan sukarela. Ayat 36 katakan. Tetapi jawabnya kepada Yefta, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Karena kasihnya kepada bapaknya, karena dia nggak mau bapaknya kena hukum Tuhan karena melanggar perjanjian, maka anaknya rela menjadi mengorbankan kehidupannya, mengorbankan masa depannya untuk Bapak. Artinya bahwa di dalam kasih itu harus ada pengorbanan, dan memang akan ada pengorbanan. Kemarin di KPW sempat saya bahas tentang pengorbanan itu. Bohong kalau orang ngomong aku mengasihimu, tapi dia tidak mau berkorban untuk orang yang dikasihnya. Bohong. Karena salah satu bukti kasih adalah pengorbanan. Seorang ibu akan bertahan dengan rasa laparnya. Karena apa? Supaya anaknya bisa makan. Dan bahkan lebih enak dari yang ibunya makan. Pembohong terbesar itu adalah ibu. Wis tole gak apa-apa Mas mau. Lah mama wis lapor, wis gampang. Padahal wetenge krasa ngelek luwe lapar. Itu. Bapak dia, Pak. Ya nok Bapak seluruh. Ini orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan terbukti salah satunya dalam bentuk pengorbanan. Bapak pengorbanannya betul-betul rela. Ku rela pergi apa? Pagi pulang pagi. Ngopo kuwi? Wala masake selesai bukan semangat. Itu pengorbanannya ayah. Karena apa? Karena kasih kepada anaknya, karena kasih kepada keluarganya. Maka rela sampai direwangi meriang, sampai direwangi gregesi, udan-udanan, panas, kepanasan. Kalau bukan karena kasih, maka ayah tidak melakukan itu. Maka ketika ada seorang ayah yang tidak mau berkorban untuk anaknya, untuk istrinya, lebih mengandalkan egonya, maunya menang sendiri karena merasa saya ini suami, maka semua harus dituruti. Anda tidak punya kasih. Karena dalam kasih ada pengor yang seringkali harus menekan ego ini. Jadi suami itu tidak gampang ini. Ada ego yang harus tekan. Kenapa Pak Apin belum jadi suami? Meh jadi suami loh. Mumpung urung kadung. Pikiran saya ini. Itu orang. Gak gampang lebih jadi suami ini. Jadi istri juga gak gampang, Semelika. Ayo istri kalau istri.
resiko yang harus tertentu. Dan itu bentuk pengorbanan di dalam apabila anak-anak itu ya toh, sehingga keluarganya paling menangan, paling disayang ayah, paling disayang papa. Ya, ketika kamu nanti menikah, kamu harus mau buat tes suamimu. Ya toh, bojomu tengah wengi luwe dik, mah yang gara-gara ndomi kudu tangi. Itu pengorbanan karena kasih. Terus aja ngomong, berapa kalau bapakku di sana mau dikongkon, serasa jadi istri. Pikiran saya lagi nikah. Lalu kan emansipasi wanita Pak? Bukan seperti ini. Firman Tuhan ajarkan istri-istri tunduklah kepada suami. Selama engkau tidak disuruh nyemplung sumur atau melakukan segala sesuatu yang melanggar dosa, patuhlah pada suami. Apa ruginya ketika engkau bangun gawe indomie bojomu ki apa rugine? Apa ruginya engkau harus bangun pagi gawe teh bojomu itu apa rugine? Ya rugi apa aku waktuku istirahat ada. Itu namanya engkau tidak memiliki kecuali kalau bojomu minta, "Dek, Mak, yang engkau email aku nanti golek duit tambahan. Piye carane? Aku jogo saka kadoan ya, engko aku tak sing cukup." Lho yo lho. Lho Pak, jangan jare aku gak punya kasih. Bojomu saya tidak kasih. Yang menjerumuskan engkau ke dalam dosa, itu yang gak punya kasih. Jadi apa sih? Selama suamimu tidak menjerumuskanmu ke dalam dosa, patuhlah. Tapi ketika ia memintamu ke dalam dosa, ia memintamu melakukan sesuatu yang merugikanmu, merugikan anak-anakmu, merugikan keluargamu, lawan dengan kasih. Doakan. Ya. Pak, masa doanya malah belajar Pak. Doakan dirimu sendiri supaya kau kuat. Gimana itu? Ya. Kalau saya pernah berkata gini, kalau tidak salah dalam persekutuan masuk beberapa tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu, letaknya hubungan keluarga rumah tangga itu tergantung suami. Jadi keluarga rumah tangga itu letak atau tidak tergantung suami, bagaimana dia menakodai apa ini bahtera rumah tangga. Letak tidak tergantung suami, tetapi bahtera itu mau jadi hancur atau tidak tergantung istri. Nah, istri ngomong wes aku gak kuat, tekan semene ambiar rumah tangga Pak. Kata dia. Letak atau tidaknya bahtera itu tergantung suami. Suami kakean pola atau tidak, itu tergantung, mempengaruhi letaknya. Gonjang-ganjing, gegeran, tukaran itu letak, pola letak. Tetapi akan hancur atau tidak bahtera itu tergantung istri. Maka sebagai istri, tanggung jawab mempertahankan supaya rumah tangga itu tidak menjadi hancur, pecah, berantakan. Ya hebat caranya ngono, orang saja istri. Wes kadung Pak. Ya wes. Saya mau kado. Ayo. Iki ada loro sampeyan nikah iki. Kita ora. Di dalam kasih ada pengorbanan. Ya, jadi kalau ada berkata aku mengasihi Tuhan, berkorbanlah. Saya kemarin berilustrasikan di KPW, yang nggak datang KPW. Aku lupa siapa? Mbak namanya siapa Mbak? Aku lupa. Mbak Agia. Pengorbanan apa yang pernah aku lakukan? Yo, aku tekon jadi jangan rahasia yo. Yang semua orang boleh tahu. Kira-kira pernah nggak Alvin ngomong gini? Ya, orang lanang yang setengahnya gombal itu orang lanang. Lekat gombal sebenarnya orang lanang memang. Nggak apa-apa. Aku lah nanya loh.
Aku dulu ya lah. Kadang-kadang laki-laki ngomong gini, mana tak contohnya di KPD. Aku mencintaimu sungguh-sungguh. Gombal, kalau betul kalau dia loh tenang, hujan badai tak terjang. Ibu saya ini dia toh, baju gemi sih. Pernah tapi yang mandi apa? Yang apa papa mama? Pacaran saya papa mama. Ya terus. Ya aku pilih bakso, tumbasnya bakso. Tapi hujan mana aja hujan ya? Loh saya orang. Ada saya nggak ditumbaskan loh. Betul? Apa? Malah mobil. Malah kamu. Berarti kamu pengorbanannya dengan murah. Ya repot lebih jadi mau aku ini. Dan pertahankan itu sampai engkau menikah, sampai punya anak, sampai punya cucu. Bahwa sampai selamanya kasih itu memang harus butuh pengorbanan. Bahkan mengorbankan ego, bahkan mengorbankan keinginan sendiri, keinginan pribadi. Apa ini enak bangkong loh, ngerti bangkong enggak? Apa? Soto bangkong gitu nih. Bangun siang. Nggak mau diri nyebutnya bangkong. Apa dablek? Dablek itu nakal. Jadi sengaja bangun siang gitu. Bangkong. Soalnya aku tidak bangkong modeling ya. Bangkong itu namanya bangun siang. Apa artinya apa? Kayak soto, sayur. Apa? Kebuk, ngeblok, nah itu marah ngomongnya ngeblok itu. Prai-prai kan enaknya ngeblok, bangkong, nyoto. Tapi jadi kan harus tetap bangun pagi kayak kerja biasa dan datang ke gereja karena apa ada mengasihi Tuhan, amin. Itu salah satu bentuk pengorbanan. Tangga tua, gaji membantu, persembahan kayak 2 kali, tapi ada yang nyemplungi berapapun itu. Karena apa? Ada mengasihi Tuhan, amin. Di dalam kasih ada pengorbanan. Karena Yesus mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita, maka Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu orang berdosa. Kenapa kita tidak berkorban itu? Sedangkan masih banyak manusia yang mementingkan egonya sendiri daripada mobil. Maka kalau boleh saya bertanya, kasihkah kamu pada Tuhan? Kalau kasih itu diwujudkan salah satunya dalam bentuk selain janji yang ditepati, selain pengorbanan, bahwa di dalam kasih juga ada kebebasan. Ketika Yefta mendengar permintaan anaknya, Yefta menyetujui. Dia memberi kebebasan kepada anaknya untuk menangisi kegadisannya, pergi naik gunung, pergi naik hutan bersama dengan teman-temannya. Tapi bebas yang diberikan dalam kasih itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Tapi kebebasan dalam artian tidak mengikat, kebebasan dalam artian tidak mengekang. Ya. Kecuali mungkin permintaan anaknya, ya wes Pak, yang memang mau izinkan saya selama 2 bulan pesta mabuk-mabukan Pak, ya oleh. Artinya kebebasan itu tetap berbatas. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka bebaskan Tuhan untuk mengatur hidupmu. Kalau Anda mengasihi anak-anakmu dan keturunanmu, bebaskan mereka untuk menentukan pilihan hidupnya. Selama tidak bertentangan dengan apa? Kebenaran Alkitab. Secara jujur saya akui, saya rindu hafal menjadi seorang pendeta, tidak untuk menggantikan saya,
Tidak untuk meneruskan saya, tetapi supaya dia memiliki panggilan yang sama dengan saya. Saya pun pernah berbicara, saya pengen si Pranati kalau pendeta wedok atau uromono, bukan tidak ada, tapi uromono baptis. Bosok tahun, bosok kapan mungkin akan ada, mungkin, tapi sekarang tidak ada. Maka harapan saya minimal dia jadi istrinya pendeta. Lah orang kapasitif minimal lagi untuk pendeta, ya untuk mantungnya jadi mantungnya pendeta. Oh, gak lepas dari lingkungan itulah, itu kerinduan saya. Tapi ketika Alfa terpesona melihat Brimob gawa senjata, ya sudah. Karena saya mengasihi Alfa, saya tidak memaksakan dia dengan cita-citanya. Ketika dia sering nonton YouTuber, ketika dia tiba-tiba berubah cita-citanya jadi YouTuber, walau bagi saya itu konyol. Ya sudah, kalau kamu ngomong itu, selama tidak menyimpang dari kebenaran, karena kasih itu memberikan hak kepada orang yang dikasihi. Tidak maksa menjadi seperti apa yang dia mau. Dek, tak sawang-sawang kok. Bisa kita pacaran langsung. Barang wis nikah kok langsung tuh, Dek. Awalnya pengen tak ijo iki bejo iki hidup Maret. Ya boten ngoten. Karena kasih kau memberi kebebasan dan menerima apapun. Kekurangan, kelebihan, masa loh Pak, tapi kan kalau terlalu kan nggak sehat. Nah, alasannya masuk akal. Pak kongkong diet Pak, pokok gak boleh makan lebih dari sekali dalam sehari Pak. Itu pun kudu sego sak kentong, pokok kudu diet. Itu namanya nggak manusiawi. Itu namanya kok nggak mengasihi. Itu menjarah nih. Ya kalau kamu beri semangat ya diberi semangat. Syukur-syukur lah misalkan pengen bojone langsing, halo bapak-bapak. Lek pengen istrimu langsing, ya dihadati. Awang cantik ini mahal. Semangat ya betul. Tarik itu mahal bro. Lek pengen langsing ngono. Ya dek, saulan piro melu nge-gym. Melu fitness, melu aerobik, piro? 2 juta mas, hanya. Yang besok bayarannya ora ya. Ya mungkin cara muragati. Katakan diet itu macam-macam toh. Orang sing pagi makan buah, siangnya baru makan nasi, ya toh. Sorenya makan roti. Nanti duitnya gitu buah ada. Kok buah itu orang murah. Iya bapak-bapak yang beli itu basket buahnya. Ben istrinya langsing. Langsing ora Pak, nek koyo manuk cicit-cicit di lawangan ke atas Pak. Salah itu kok langsing. Predator langsing kan sebetulnya kayak predator. Tuh kok nek buah yang mau ke atas karena gedang kok kok manuk pentek. Justru kalau bergizi, melon kayak anggur kayak atau apapun buah-buahan yang bisa membuat rapuh jadi apa itu, yang bisa menurunkan lemak atau apapun lah itu dilagati. Kok saya dibeladus berbalai kok gak daster kok bukan bojone kok kae dilagati apa tuh basket baju saya bagus betul di salon ke di manicure pedicure potong rambut yang tadi lah sempat menjalur cantik gitu. Ini bapak-bapak bukannya aku tak menuntut cantik karena aku tak segop ngomong ya. Jadi kebebasan itu tetap ada batasannya, tetapi lebih memberi pengertian supaya di dalam
kasih itu tidak mengekang dan menuntut melebihi yang dapat dilakukan oleh orang yang kita kasih. Gitu. Atau dengan kata lain, ngerti. Ngerti. Tahu? Ngerti. Ngerti orang. Dalam kasus Yefta juga pernah terjadi pada waktu zaman kasus Abraham. Kalau Anda mengamati cerita ini, Yefta akhirnya mempersembahkan jadi korban bakaran dan anak-anak. Mana? Ayatnya mana jadi? Ada ayatnya itu. Anak akhir bakal. Gak ada. Sampai ayat selanjutnya gak ada diceritakan anak ini bakal. Kok Tuhan gak kesuka? Karena Tuhan ngerti. Bukan soal bakarannya, tetapi bagaimana kamu punya komitmen pada waktu terjadi peristiwa yang sama pada waktu zaman Abraham. Ketika dia harus mengorbankan anaknya, yaitu apa? Ishak. Akut dah, berat. Tapi karena Tuhan yang minta, dikasih tidak? Dikasih. Tekan tengah-tengah Tuhan ngomong, wes gak usah. Tuhan ini ngerti kok. Yang penting kamu tuh manut. Yang penting kamu tuh tepat janji. Yang penting kamu tuh setia. Tuhan tuh ngerti kok. Percaya enggak? Tuhan tuh ngerti. Dalam segala keterbatasan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi aku gak bisa maringin lu esok lagi. Tuhan ngerti yo. Tuhan ngerti betapa tidak sanggupnya kita. Tuhan ngerti dalam segala penderitaan kita. Tuhan ngerti. Ya toh? Tuhan ngerti. Karena Tuhan mengasihi, dan Tuhan mengasihi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih itu ada janji yang harus ditepati. Ada komitmen di dalamnya. Kalau Anda mengasihi orang, manusia, atau mengasihi Tuhan, Anda harus pegang komitmen itu. Tepati janjimu kepada mereka yang Anda kasihi. Kalau Anda mengasihi, Anda punya kasih. Kasih itu ingat, di dalam kasih ada pengorbanan. Jangan Anda berbicara Anda punya kasih dan bla 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 kalau Anda tidak berkorban untuk orang atau pribadi yang Anda kasih. Itu omong kosong. Kalau Anda yang menuntut orang lain berkorban untuk Anda, perlu dipertanyakan kasih. Dan di dalam kasih ada kebebasan yang tidak mengekang, tapi tetap dalam batasannya. Berdasarkan pengertian pada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi dari semuanya itu menjadi koreksi bagi diri kita. Nah, sudahkah kita hidup dalam kasih? Bulan kasih ini bukan tanpa alasan. Ya, hanya momentum memang bertepatan dengan bulan yang katanya anak muda bulan Valentine atau Valentine. Hanya momentumnya saja diambil. Tetapi kembali bulan kasih ini diangkat untuk mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita, akan kasih kita kepada Tuhan, dan akan kasih kita kepada sesama manusia. Maka hiduplah di dalam kasih. Tidak ada orang yang hidup dalam kasih itu hidupnya menjadi rugi. Tidak ada. Orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya, tidak ada yang menjadi rugi. Minimal UPA-nya. Ketika bisa mengampuni orang dengan kasih. Minimal. Memang ada tak ampuni, memang aku lah kok Pak, memang dia terus kayak aku sego bungkusan orang. Tapi hatimu aja, karena engkau tidak meminta benci. Lah artinya ayam kerjanya man. Memang turu ya kare turu, ngantuk tinggal tidur. Tangi ya gara tangi. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur terganggu tidurnya karena apa? Menyimpan itu. Tidak punya kasih. Biar apa yang diberikan untuk kita semua, tetaplah hidup dalam kasih, jadilah pribadi yang penuh kasih, baik kepada sesama manusia, terlebih khususnya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu,
Terlebih lagi manusia, umat yang mengasihi itu berkorban memberikan yang terbaik. Maka sekali kita akan mengucapkan doa kami tidak terima kasih Tuhan. Baru kita selesai. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyentuh setiap hati dan pikiran serta hidup mereka yang mendengarkannya. Karena hamba-Mu ini tidak sempurna, hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, dan maka biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dan permohonan hamba-Mu dalam kesempatan ini hanya satu: hidupkanlah kami di dalam kasih yang sesungguhnya, sehingga setidak-tidaknya jemaat-Mu di Kembang Harum ini bertumbuh menjadi pribadi, menjadi jemaat yang penuh dengan kasih. Kasih kepada sesama, dan terlebih kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.